أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jemaah masjid Musola Al-Jannatul Mahir rahimahullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, baru saja selesai kita menunaikan sholat maghrib berjamaah. Jangan kita tahu bahwa sholat berjamaah lebih afdal dari sholat sendiri dengan pahala 27 derajat. Kalau sholat lebih sedikit, kalau sama-sama lebih 27. Orang yang minum tapi banyak tentu meminjam berjamaah. Anggota apa itu? Dia lebih banyak, lebih sedikit. Andai kan dia bagi-bagi cuti ya, bagi-bagi cuti. Ada 2 pilihan, nanti 2 juta, nanti 1 juta, dan mana yang dia? Itu kan 2 juta. Nah, kalau tinggal masjid kesejukan dia itu pandia orang tua. Tapi yang saya pasti dia anak. Iyo, ibu. Alhamdulillah, ini yang kita syukuri. Allah masih memberikan hidayah, menggerakkan hati kita, hati menggerakkan anggota tubuh untuk datang ke musola. Ini yang patut kita syukuri. Kalau kita bersyukur Bapak Ibu, Allah akan menambah-nambah nikmatnya. Tapi kalau tidak bersyukur, nikmat nambah pedro, azab yang timbul. Jadi dulu di zaman Nabi Musa, dia menggunakan di zaman Nabi Musa ada 2 tipe umat Nabi Musa yang datang kepada beliau. Dan pertama datang kepada Nabi Musa umatnya yang miskin, dosa-dosa mulai, dosa-dosa bangsa itu. Datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, doa engkau kan diijabah. Kemudian engkau kan bisa langsung berbicara dengan Allah. Ada 2 nabi yang bisa mengecek Allah Rasulullah. Pertama Nabi Muhammad dan kedua Nabi Musa. Jadi kecil umat Nabi Musa itu, tolonglah doakan saya kepada Allah supaya saya menjadi orang kaya. Lu mintakan, minta kayu. Lapasai bimansai, yumana marasai, anak
Ibu undang dia ke rumah, doa, undang dia ke rumah, undang dia. Tolong dibacakan doa serta kaji nasekulima kami ko bansai dan renang. Tapi di zaman Musa begitu. Cuma dengan kalimat sederhana jawe di Nabi Musa, kalau dia bansai tidak usah bersyukur. Kece Nabi ku, tidak usah bersyukur. Anu jawe dan udah kayak tadi, tidak mungkinlah tidak bersyukur ambo kece. Nah banyak nikmat yang Allah, badan sehat, mata rasa gila hidup, tidak mungkin tidak bersyukur. Singkit cari itu dalam arah Allah. Rupanya umat nan pertama nan minta kayu tadi, nan bangsa minta didoakan kayu disuruh bersyukur, nak Allah bersyukur. Akhir tambah merasai punya, tambah bangsa itu. Karena tidak mau bersyukur, mau pe saja beri, mau pe saja kali. Padahal bagi Allah maktul terang. Kali bola jadi mungkin exam kece tulang lapan kali bola dari Allah amal pegelai akhirnya makin susah dan bangsa kita kayu ini kerana tidak masuk sebagai nur kunungan ulang kayu kita didoakan bangsa tadi dilarang bersyukur, tak salah bersyukur cerita Musa akhirnya tetap bersyukur makin lama makin melimpah-limpah kekayaan muda ton. Cuma kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka pasti akan aku tambah. Itu jadi orang kalau tidak bersyukur, rasakanlah azabku amanah ini. Jadi bapak dan upe-upe tidak begitu. Supaya dah upe mencari ke bawah dan mencari kate. Tapi kalau cari kate di mana-mana juga upe, tapi cari ke bawah. Dan contoh alhamdulillah. Nambah motor alhamdulillah jadi ke bawah nambah sepeda alhamdulillah kawan berjalan kaki nambah jalan kaki alhamdulillah maka stroke anda bisa menghadapi slogan anak stroke alhamdulillah apa syukur dia alhamdulillah masih itu mati kan stop masih dikit dia kesempatan oleh Allah untuk bertaubat nah meninggal alhamdulillah ya nah meninggal itu indah dia membaca meninggal alhamdulillah Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dan sekarang yang juga patut kita syukuri, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, sudah melewati bulan suci Ramadan. Lama suami kita dulu gini ya, kamai itu beda orang, beda orang. Mendadak dia, oh jalan tol. Mumpung lagi gratis ya. Alhamdulillah. Dalam mencari undangan itu. Jadi Bapak Ibu memang sekarang kita memasuki bulan Syawal masih dia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah akhir kesehatan. Amin. Amal awal datang, amal awal bertambah. Namun Bapak Ibu ayat yang membacakan tadi yakni surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladziina qadasna min ba'di quwwatin ankara
janganlah kamu seperti seorang perempuan yang memintal benang dengan kuat lalu dicerai-beraikan kembali. Jadi aku dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dulu aku ibu-ibu produksi. Yang kerana itu memberi aku tenunannya dari kain sudah hampir siap tenunannya nyurara dia. Dulu tenunannya dia nyurara dia. Nyur tenun dia nyurusak dia. Kerana itu dulu. Kerana siusi. Jadi kasihnya Bapak Ibu, ala sudah melewati bulan puasa akan ada yang kuning. Ya kan, sebulan puasa akan janji Allah kan begitu. Kufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang sudah berlalu. Lara diampuni dosa. Itu masuk bulan carai dai. Bulan carai di mana? Anak ini itu bulan carai dulu, bulan carai ini. Masuk bulan carai bero dosonya. Tu tiba kosong bunyi lah dia. Tu berdosa lah dia. Tu minta ampun lah dia. Aku berdosa lah dia. Minta ampun lah dia. Tu mangan begitu. Itu baraka. Jadi aku nanya kita itu beramal. Waktu bulan kosong rajinkan. Kasudah, ala sudah ayo, tinggal sudah lain. Tu bisa kosong kasudah dia. Ala sudah lapar kosong, tidak sudah lain. Tak kait saya tahu, tidak baru-baru mana cegah, ya kan? Ada orang yang itu lain. Allah yang mengatakan demikian manusia di dalam Al-Quran. Ada orang yang video beramal tak itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai seperti itu kata Allah. Yang dibutuhkan, yang diinginkan adalah istiqomah. Bahwa istiqomah beramal Allah. Yuk keberhasilan puasa itu nak dibagi lancar Bapak Ibu. Usiana paling lancar alat tuang itu rasil bersuara. Karena paling lancar kain salongnya, akan salong lancar ini. Kalau gajah dulu, gajah tertilantang, wadimor, itu berhasil bersuara itu. Siapa paling acung dalam rayu, rayu tamu di dalam, itu berhasil bersuara. Yang berhasil puasa itu di situ tak di mana tahu laisa al-'ain liman labisal jadid walakin al-'ain at-ta'atu yazid. Bukanlah berhari raya itu dengan cara memakai pakaian yang serba baru, tetapi hari raya itu adalah ketaatan yang bertambah-tambah kepada Allah. Benda Ibrahim senang. Bahkan sembahyang sindah. Baru sembahyang zuhur tinggal, asar lalai. Agak cenderung sembahyang ni. Ia lewat ada lagi cenderung lama saja we. Ada cuma dia mahu zuhur lekor cenderung lewat mana ada tu. Kan dulu tak kayak itu we. Kan rendah mana ilmu agama. Mulia baik-baik mulia. Baik jalan-jalan mulia berserta mulia fantashiru bil ard, bertebarlah ke bumi, berjalan ke bumi. Tapi nanti ibadah dan ditinggalkan, solat tetap di keadaan Tuhan. Baca itu kalau musafir itu menjamak. Jamak saudara, ada solat jamak cenderung nanti dengan wirid. Tak menjawab solat tu, ada solat jemaah. Solat itu ada perlunya subuh dulu asal bisa. Nak solat jemaah ni. Anu tak mendengar wirid, tak mendengar pengajian. Maksudnya Bapak Ibu yang mulia
musafir dia baik-baik dan ibadah nak dia tinggal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi hari raya itu supaya setelah masuk Syawal itu makin lama makin manis. Dan sampai misalkan itu ada seorang pengen malam, baru apa? Kalau sudah kenyang makan bubur, itu masuk ke dalam kubangan dengan kubangan. Ada salam berdua dengan berdua Malaysia ini duduk soal, dengan mau melakukan sampai kumpulan. Masuk ke dalam dua ya. Betul sore nyamandian dituan nyamandian berasian kadang boleh gigit lintah atau rumah lintah kau ini sebenarnya kadang tua kadang kaki kadang kau jalan berasian duduk tadi lintah tadi bisuah pagi kabel tu masuk ke kubangan ya tu di mandian lah dia tu di kubang lah dia tu di mandian lah dia tu di kubang lah dia tak kayak itu kau itu bicara jadi bapak ibu yang awal beramal ya kan ala diampuni dosa kodape kurang-kurangan lain tapi kalau untuk menghindari kan tak payah bapak payah manusia yang payah kalau mencoba sumber rasulullah ya kan karena matur sudah bersuara asal bersuara pun baru ujian meskipun menyambung pulang itu adalah cocok kamu pas menuju kalau menuju waktu kan si penumpang belakang jadi kan menuju terus sampai ke belakang harus dijawab dulu yang dievaluasi baru menuju. Jadi Bapak yang dirahmati harapan kita jangan sampai kita termasuk orang-orang yang beramal seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl tadi sudah lakui berseluruh ya itu tak boleh berseluruh ya itu tak boleh berseluruh ya Ibu Bapak yang dirahmati yang diharapkan adalah sehabis Ramadan meningkat. Ayo meningkat. Yang pertama Bapak Ibu meningkat kualitas dan kuantitas ibadah. Tetapi saudara ibu pada tambah taat Allah. Jangan sampai bahagia tersebut bersama ya. Terus serupa kalau di kubangan tidur ya. Tetapi makin lama makin meningkat. Sebab selama bulan puasa akan dilatih, awal dilatih dibina. Bulan puasa bukan diklat pendidikan dan latihan. Misalkan ibu, ibu dia ada satu senam, ada senam lansia. Ada ibu dia suka senam. Alat 2 tahun senam, salahnya gerakan lemah. Kurang kamukonya belakangnya mah. Kurang kasuhnya kaki daya mah. Jadi kalau ibu senam, nak laki gerakan itu padahal senam itu serentak atau aku latihan itu ada buku ya. Salah satu latihan solat berjamaah. Assalamualaikum malam ada ngambil aku. Dia malam ngambil Jom malam dah bosan dah. Akhirnya kau sekali seminggu le ya. Anda yang dibawa dah. Aduh, boleh semua mana Jom malam. Sudah malam macam mana solat terakhir sama dia
pengajian. Sebab ibu bapak kini itu orang yang mendengar pengajian itu orang yang mulai boleh dikatakan hobi. Dia mendengar ceramah di HP dinilai, mendengar ceramah di TV dinilai. Lalu jalan dulu maaf dan mendengar ceramah itu tetap buku di usaji itu di HP itu di YouTube. Kalau di YouTube mendengar ceramah, buka HP kan ketik Ustaz, misalkan Ustaz Adi Hidayah, Ustaz Abu Somad, dan ada semacam itu. Ilmu dapat dapat ilmu, tapi keberkahan majlis ilmu dapat pahala majlis ilmu dapat. Tapi kalau berdua tetap muka berada di majlis yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, guru yang sama. Masyarakat jamaah mendengar ceramah Ustaz di rumah kau ilmu dapat, maka berkahan majlis ilmu dapat. Karena kalau misalkan mendengar ceramah di rumah, dulu diteraskan, kan minggu kan jam berapa, dalam hasil ceramah di rumah, dapat ilmu dapat, tapi keberkahan majlis ilmu dapat. Apa yang tahu awal dapat doa dari mereka. Majlis ilmu, majlis zikir itu didoakan oleh malaikat Bapak Ibu. Apa isi doa mereka itu? Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah sayangilah mereka. Mereka yang hadir di majlis ilmu, yang hadir yang tipu. Tapi doa ampunan cik kasih sayang Allah cik. Kalau tapi dua kedua lama dia dosa yang puni dah sayang Allah tapi alhamdulillah. Ibu dana ceramah Ustaz bang. Nyalam atau ibu atau lalu ibu nak bahas itu pokoknya doa kalau tapi mah. Ini dulu paham tak paham apa itu isi ceramah Ustaz. Pokoknya lah dapat doa malai. Kalau mereka dapat Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ngerti dia doa. Kalau ambil ilmu dari Ustaz, ilmu Ustaz sakit deh. Banyak ilmu ibu lagi berustaz. Dengan pengalaman lawannya ada di nama dia itu keberkahan dulu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati, ini yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana ibadah kita pasca Ramadan ini meningkat, semangat untuk mendengar pengajian meningkat, semangat untuk membaca Al-Quran meningkat. Jangan sampai mengaji itu bulan puasa, bulan puasa mengaji terangan sampai malam. Kau kemarin tadi ada terangan mengaji musola malah tiba terima. Ibunya saya kasih pada kesalahan. Ada terangan kan? Minimal makin tahu ke jamaah waktu magari kamar. Jamaah milu kan? Dalam bunyi kasih bunyi nama mandi boleh juga kan? Boleh, cuci leh, taruh kehidupan. Tapi disuruh mungkin kaset masuk sembuh. Sabar nama ngaji kaset. Ya kan? Jadi ada disuruh buat kaset dalam sembuh di rumah. Jadi ada buat kaset di banyak. Kok sampai sempat Allah masuk sembuh saya. Jadi ada disuruh nampak rupanya umur kaset masuk sembuh. Sebab nama ngaji kan? Saya undang-undang ini nanti ini baik undangan loh. Jadi jemaah termotivasi kita untuk selalu tilawah Al-Quran. Nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan tilawatil Quran. Untuk menerangi rumah, untuk bagian cahaya rumahku dalam kubur perkara buatnya. Dia berdoa supaya rumahku bercahaya. Ada cahaya malaikat, cahaya Islam di rumahku dalam kubur terangi rumah dengan sholat dan baca Al-Quran. Sholat tahajud di rumah, sholat duha di rumah,
kertas. Anak do ngaji terang. Padahal pemerintah Kota Padang memprogramkan 9 balik 21. Program 9 balik 21. Mulai dari jam 9 balik kan jam 7 atau sampai jam 21 atau jam 9. Dari jam 7 sampai jam 9 kan jam sembahyang. Aku bahas supaya di rumahku ada tandangan lapang ngaji, anak do keluarga, anak suami istri berkumpul, makan bersama di rumahku, kurang gaya bagi nasihat anaknya, asal bila balik satu juga. Akhirnya pemerintah ada buat program ada satu dukung. Apa yang Bapak Ibu dari orang tua, saya ada anekdot anak. Kalau dulu ayammu satu-satu nak asuh, mencari dia nema, ayam berada itu ayam di kuburan, ini masuk satu-satu. Dia cari ayam tadi, ini boh ayam tadi kan. Tapi anak adil, kalau tulang satu itu, tidak ada yang terkonan orang. Itu santai saja. Mana mencari mana adilnya sanjur dia, anak ada tanya orang. Sembahyang aku atau pacaran kita tanya. Jadi Bapak Ibu dari orang tua, aman dia udah boleh benar. Dia udah aman di kuburan. Lalu tapi nama aku mereka ada pede. Ibu Bapak yang kedua, maka kita tingkatkan. Kemudian kekompakan sesama jamaah ditingkatkan. Bulan puasa jemaah kompak mencari dana. Jadi kompak supaya musholawat pun tidak. Tetapi kekompakan itu dilanjutkan setelah puasa. Setelah dari kompak tambah kompak. Alhamdulillah jamaah sholat al-jannah Unaim yang sekian kali pertemuan jambung ini kompak. Alhamdulillah dulu nak boleh kerana tapi orang banyak kemencuan masuk dari hasil dulu tak dulu nak ini lah tak dulu ada kalau makai nak kan gratis nak lain ada terus corona dia orang punya dirahmati Allah ada peningkatan dari segi ibadah. Kalau bisa ibadah kita ibadah yang berkualitas. Jangan dari dulu sampai kini tak itu ibadah adalah berkualitas. Bahwa ibadah yang berkualitas supaya ada dua syarat itu. Yang pertama niatnya lillahi ta'ala. Apapun ibadah yang lakukan atas dasar innamal a'malu binniyat. Tergantung orangnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-din. Dan tidaklah kamu diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Aku berkualitas baru diterima. Tapi kalau dia meminta Allah tak akan diterima. Jadi ibadahku biarlah banyak asal ikhlas. Baik-baik pakai telur biarlah banyak asal ikhlas. Dia sampai sudah sakit tambah solo. Yang kedua Bapak Ibu, syarat ibadah yang berkualitas itu adalah yaitu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Apapun ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi jangan sampai awal ibadah sakalama hati awal tidak diterima ibadah itu. Contoh Bapak Ibu, mohon maaf misalkan bacaan sholat ibu-ibu, bacaan sholat ibu-ibu jadi salah-salah tentu macam pendeknya ibu aniam tidak pernah bertanya ke orang tolonglah buya janganlah bacaan sholat awal buya lebat dua buya tidak dulu pernah pakai ibu aniam sebab dia sudah selama 2 orang masakan sampai mati tak kayak itu sudah baru lupa bacaan sholat. Jadi kalau dulu orang dengan pengajian
Kemudian ada orang beribadah tak sholat, tapi sholatnya kecilnya malah hebat banget, tapi sholat itu nilainya 0,0 contohnya. Ada tak sholat sunat sesudah sholat asar? Sudah sembahyang asar, ada sholat sunat, ada kan? Tapi ada orang baru cegah, dia baru cegah, baru boleh sadar, semangatnya tinggi, mendengar pengajian, tak ada orang. Sudah sembahyang asar, nampak nasihat, nyumbaya sembahyang sunat dua rakaat. Itu menjadi setelah itu cegah, macam orang kecil ini lah hebat pada beramal tanpa ilmu. Itulah gunanya menghadiri pengajian beramal itu dengan ilmu, Ibu bapak yang dirahmati Allah. Jadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang sesuai dengan tuntunan. Kecil Nabi kan itu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Awak disuruh Nabi sholat sebagaimana mencari Nabi sholat. Karena itu mencari Nabi. Malah dua mencari Nabi. Nabi 1400 tahunan sudah. Awak caranya, awak cari hadis-hadis, awak cari sunnah Nabi tentang sholat. Bahas sunnah Nabi tentang sholat. Dan kerana awak tidak paham tentang sunnah, maka awak tanya ke orang yang mengerti tentang sunnah. Jadi mencari itu ada namanya mencari jemaah, ada mencari ilmu. Itu cara mencari apa? Jemaah Rasul ada ilmu. Kalau misalkan ibu bapak anak awak damam, awak berbeda dengan dokter, kan cari dia dulu berbeda. Pertama cari dia dulu, makanya merah pada usia sahabat merah, tidak ada merah makro, orang beda mau dalam kita. Coba cari dia makro, cari dulu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ibadah kita makin lama makin meningkat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana iman kita berkualitas. Bahas supaya iman awak makin lama makin meningkat. Tambah. Ibarat grafik kecil zoom sekolah, grafik contoh vertikal. Vertikal itu takkan janjang naik, vertikal. Tidak horizontal, tidak mendatar, takkan itu, tapi tambah naik kualitas. Yang mana iman yang berkualitas? Kalau ibadah kualitas adalah kecil, sarana, yang pertama dia ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Kalau iman yang berkualitas, sama iman berkualitas. Iman yang berkualitas adalah iman yang tidak bercampur dengan perbuatan syirik, iman yang tidak bercampur dengan perbuatan bid'ah, tahayul, khurafat, bercampur. Tapi kalau masih percaya ke hal-hal yang syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, itu masih ada sempurna, masih ada barasia, masih ada turniman. Contohnya ibu malam kapatan mimpi gigi tangga. Kalau akan doa, masih ada orang yang kata-kata itu dalam doa. Awal juga ibu belajar pulang, contohnya. Atau ibu sedang mancing lele, sedang aku jatuh lele ke lantai. Ada yang biasa bertanda orang masyarakat. Tanda pertanda buruk kecil juga. Ada percaya lo kan dimulai. Itu tahayul kurang. Jangan baik lo kata kita dalam Allah. Kota sapu, kota cinta kan. Ada baik lo kepada bandar, di bandar, tak sapu itu. Aku ada masih tak sapu.
mencari, tapi dia disangkut itu yang menyebabkan orang damam. Aku disangkut orang damam. Kalau masih ada yang percaya seperti itu tinggal. Aku nampak kadai mah, bukan dia nampak kadai pakai tole, kita pakai tole. Ambil air untuk limau. Antara pokok kecil itu dah tahu lah, cepat-cepat. Supaya laris, supaya lah ada yang rusak iman awal ini, rusak iman awal. Bersihkanlah iman itu semata-mata Allah semata. Allah man Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, tidak kepada yang lain. Baik Bapak Ibu yang